Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu tentang sayur hidroponik dan masih bersama dengan Cucil Famous. Udah berganti nih kan. Iya. Oke, jadi nama terkenalnya itu ya pemirsa ya. Bukan nama terkenal, nama panggung. Oh, nama panggung. Iya. Kenapa bukan nama terkenal? Enggak. Karena belum. Enggak juga, enggak berharap juga. Enggak. Oh iya, enggak berharap. Iya, bonus aja mungkin. Oh, bonus saja. Sudahlah. Merendah itu semua. Oke, Moco, akhirnya dikira itu Enggak bakal panen gagal gitu. itu. Iya. Kiranya gagal. Ternyata kelebihan nutrisi itu bagaimana itu? Memang seperti itu bagusnya. Memang. Jadi yang pertama memang bibitnya bibit bagus yang kita pilih itu bibit lupa itu bibit yang pertama, pokoknya plastiknya packingan aja bagus tuh. Pikir bibit bagus ini mungkin kan. Jadi kayak gitu. Jadi memang di setiap bibit itu hampir mungkin 90% yang kita semai dari benih itu hidup semua ya. Okay. Jadi di situ pelajaran pertama juga didapat di panen pertama itu, bahwasanya memang nggak bisa terlalu rapat. Nah, di situ kita belajar juga sekalian panen, sekalian juga kita belajar di situ. Terus kalau berbicara panen, nah ini panen ini di awal-awal itu yang pertama udah keasikan nanam, udah keasikan ngerawat, kita lupa satu hal, ada namanya itu pasca produksi. Pasca produksi. Ya itu kita istilahnya itu kita udah produksi, udah nanam, kita harus menjualkan itu hasil ini tadi mau kemana kan. Di situ kita bingung juga, sebanyak ini gimana ya, pasar belum sendiri dibentuk, ya kan, market pasar, karena awalnya ini cuma hobi loh, nggak nyangka ya bakal hidup semua. Dan itu mungkin ada nggak tahu sekitar kalau dihitung dicatat kemarin ada 1 juta? 200 bukan sekitar 60 atau 50 kilo itu kemarin tuh. 60 atau 50 kilo. Iya. Banyak dong. Iya, itu sawi itu. Iya kalau nggak salah, nanti kita revisi aja kalau salah ya. Kalau nggak salah di segitu ya. Jadi kemana sih kita harus menjual ini, bingung. Tapi ada aja jalan ya. Serius ya, ini. Benar, karena usaha itu siang malam ya, itu jual musik kita sampingkan itu gara-gara mau fokus belajar di sini dulu. Jadi emang spend waktu terbanyak waktu bulan itu fokus ke situ. Iya. Tinggalin dulu musik yang job-job lain. Jadi beruntungnya udah dipanen dan kita nggak tahu mau jual kemana, ada ibu-ibu arisan gitu ngomongnya itu, ibu-ibu arisan kami ngomongnya itu. Mau pesan itu sayur tapi harganya yang itu yang agak disayangkan waktu saat itu. Jadi mungkin yang pertama mungkin edukasi masyarakat juga perihal sayur hidroponik ini agak beda loh. Dia aja sayur ini nggak kena air hujan loh, nggak kena tanah. Benar. Harusnya kan lebih ya udahlah, ngomong konsultasi nggak sama ibu di rumah. Bos kita itu bos tertinggi itu ibu ya. Bapak turun. Jadi nggak ibu kos lagi nyebutnya ya? Itu juga sih, ibu kos juga. Ya lupa ya ibu kos. Jadi ngobrol sama ibu kos ini gimana Bu? Kita mau jual ini, ada yang mau beli tapi harganya agak mereng. Ya udah dijual aja dulu. Jadi di konsultasi lagi. Tapi dia murah Bu. Ini kalau cari lagi di tempat sebelah harganya agak mahal Bu. Ini segala macam kan. Jadi akhirnya dijual juga waktu saat itu 11 kilo kalau nggak salah. 11 kilo yang terjual. Iya, 11 kilo di satu di satu orang aja itu pada saat itu. Dan memang pada saat itu memang tujuannya masih belajar kan, nggak terlalu banyak ngambil untung di situ. Karena pikir kedepannya kita bisa dapat pelajaran dari tanaman musim pertama ini. Iya benar. Jadi seperti itu ya udah diguyur lagi, besok ada lagi yang dan juga nggak ada yang tahu loh itu tuh sayur-sayur ini dijual. Jadi orang itu dipajang aja atau untuk kebutuhan pribadi. Banyak orang nggak tahu karena memang kita nggak bikin pelang gitu. Iya benar, nggak ada pelangnya itu. Jadi di situ dibilang sama ibu, iya itu dijual, dijelasin bla 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 bla. Akhirnya musim pertama selesai nih ye. Kita udah selesai itu panen, banyak juga catatan di situ. Maksudnya memang nggak bisa terlalu rapat tanamannya yang pertama.
seperti itu. Tapi artinya ini waktu di awal itu usaha Moco sendiri atau memang kerjasama sama anak-anak studio? Kalau yang untuk uji coba itu di studio itu memang bersama-sama itu. Sama-sama dan juga memang ketertarikan memang ke arah tanaman ini agak kurang sih sebenarnya untuk anak-anak muda seperti itu ya. Jadi sekedar oh ini tanaman, oh ini hidroponik, sebatas itu aja ya. Di studio kemarin juga kayak gitu karena mungkin interest mereka di studio berbeda-beda. Iya benar. Akhirnya sekarang yang tetap dengan sayuran hidroponik cuma Moco nih. Iya benar ya. Moco dan akhirnya di kedua tanamannya udah ganti. Ya di musim kedua ganti lagi, coba lagi tanaman selada waktu saat itu. Manis sekali ya selada waktu itu ya. Ini enggak dibayar kan ngomong kayak gitu kan? Nanti ya maksudnya. Ya. Jadi musim pertama itu sawi caisim. Iya, sawi caisim. Yang kedua itu selada. Itu udah buka waktu tuh. Sehijau. Udah buka. Udah ada Instagram lainnya gitu ya. Udah diolah sama, ya sama Panda. Halo, makasih Panda. Panda Asia. Panda Asia. Itu marketing kita di Sehijau. Nah, kalau di musik kita anak buahnya. Oh gitu. Bergantian ya. Benar. Karena saling mensubsidi. Oh begitu. Baiklah. Terus lanjut akhirnya bukalah nih di sawi. Selada. Oh selada. Waktu selada sama sawi bagaimana tuh? Terasa nggak perbedaannya? Jelas, ya jelas terasa sih. Yang pertama umur tanaman juga. Selada itu ternyata duluan mekarnya ke bawah daripada ke atas. Oh, jadi dia ke bawah baru ya, gitu? Maksudnya tuh akarnya dulu yang nyebar ke bawah baru cepat ke atas. Jadi memang setaknya di awal-awal tanam itu emang kayak kecil tapi mereka di bawah akar-akar itu yang nyebar banyak tuh. Jadi udah akar di bawah udah banyak baru dia langsung tumbuh ke atas cepat. Beda sama caisim kan karena tanamannya tinggi-tinggi itu kan. Terasa aja tuh tanamannya tinggi besar kayak gitu. Oke, musim kedua ini agak sedih juga sih, ada cerita sedih juga. Kenapa? Karena yang pertama tanaman itu kan memang salahnya kemarin, ini kembali lagi ini, jangan dicoba lagi buat teman-teman yang mau nanam. Kenapa tuh? Ya, yang pertama kan caisim semua itu ditanam, full caisim. Yang kedua full sawi. Selada. Selada. Jadi yang salah ya. Full selada di situ. Jadi karena terlalu banyak stok, itu jadi numpuk, nggak ada yang kayak selada ini kan kayak segmen seperti itu. Ada tempat-tempat tertentu untuk peminat yang beda sama caisim kan warga-warga sekitar kan makan itu. Iya. Selada kan belum tentu. Jadi disitulah merasa sedih juga itu karena ayo udah deh tanaman kali ini gak usah dipanen, jadiin pupuk aja. Oh begitu, baik. Mau jadiin pupuk, tapi beruntung lagi ada teman lagi yang mau ngambil buat pakan ternaknya. Di situ nggak rugi-rugi banget juga sih itu Alhamdulillahnya ya ada jalan keluar. Oke, Moco nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu, Moco. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.